Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu di bab tentang getaran. Apa sih itu getaran? Sebelum kita membahas apa itu getaran, kita amati dulu ketiga gambar berikut ini. Apa persamaan dari ketiga gambar ini? Persamaannya adalah ketiga gambar ini sama-sama bergerak bolak-balik. Itulah definisi dari getaran, yaitu gerak bolak-balik secara periodik. Di suatu benda dikatakan bergerak jika gerakannya itu adalah gerak bolak-balik. Kita di sini penggaris ini dia bergetar, bergeraknya bolak-balik. Di sini pun ada bandul bergerak bolak-balik, di sini pun berarti adalah gerakan seperti getaran. Pada bandul pun juga sama seperti itu, yaitu bergerak bolak-balik. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik. Maka satu getaran dikatakan adalah gerak benda sekali bolak-balik. Berarti jika benda itu sekali bolak-balik, maka benda tersebut telah melakukan satu kali getaran. Maka kita lihat di sini pergerakannya seperti apa nih pada bandul ini. Dari A, maka bergerak sampai lagi di A, maka dikatakan benda itu bergerak satu getaran atau sekali bolak-balik. Maka kita lihat di sini bahwa pergerakannya bisa A, B, C, B, A. Dari A kembali lagi ke A. Kemudian bisa juga dari B, A, B, C, B. Kemudian bisa juga B, C, B, A, B. Atau C, B, A, B, C. Jadi definisi dari satu getaran adalah gerak benda tersebut sekali bolak-balik. Lalu bagaimana kalau misalnya benda tersebut bergeraknya hanya ABC misalnya? Maka berapa getaran pergerakannya? Maka sekarang kita lihat seperti ini. Satu getaran itu butuh berapa langkah sih? Kita lihat di sini. Satu getaran berarti A ke B, kemudian ke C, ke B lagi, kemudian ke A. Maka kita lihat bahwa gerakan satu getaran adalah butuh 4 langkah. A, B, C, B, A butuh 4 langkah. Berarti satu getaran adalah 4 langkah. Nah sekarang ditanyakan adalah hanya A, B, C. A, B, C berapa langkah nih? 1, 2. Ternyata A, B, C hanya 2 langkah. Berarti berapa getaran? Yaitu 2/4 getaran. 2-nya dari mana? A, B, C 2 langkah. 4-nya dari mana? Satu getaran 4 langkah. Maka ABC adalah 2/4 getaran, atau bisa kita kecilkan menjadi 1/2 getaran. Kalau BC berapa getaran berarti ini? BC berapa langkah? 1 langkah. Maka 1/4 getaran. BCBA berapa getaran? Berapa langkah nih BCBA? 1, 2, 3. Ternyata 3 langkah. Berarti berapa getaran? Yaitu 3/4 getaran. ABCBAB berapa getaran? Kita hitung langkahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, yang dihitung adalah langkahnya, bukan hurufnya. ABCBAB berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Maka berapa getaran? Yaitu 5/4 getaran. CBABCBA, maka berapa getaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah, maka berapa getaran? Yaitu 6/4 getaran, atau bisa kita kecilkan menjadi 3/2 getaran. Tapi nanti ada jebakan seperti ini, ACB. Kalau kita lihat hanya hurufnya ACB, maka kita akan melihat bahwa ACB adalah 2 langkah. Tapi kita lihat dari gambarnya coba nih. A, C, B. Dari A langsung ke C, nggak mungkin. Ada yang terlewati, yaitu B. Maka gerakan yang benar adalah harusnya A, B, C, B. Nah di soal A, C, B berarti ini ada yang tidak tertulis. Harusnya adalah A, B, C, B. Karena dari A ke C tidak bisa langsung lewat B dulu. Maka kita tuliskan di sini A, B, C, B. Berapa langkah A, B, C, B? 1, 2, 3. Maka ABCB atau ACB di sini adalah 3/4
getaran. 3 langkah, maka 3/4 getaran. Sekarang kita lihat besaran-besaran pada getaran. Pertama ada namanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau jarak dari titik keseimbangan ke titik terjauhnya. Kita lihat di sini, titik keseimbangannya adalah di titik C ini. Terjauhnya ada di A atau di E, terjauhnya. Maka amplitudonya berapa nih? Amplitudo adalah jarak dari titik keseimbangan ke titik terjauh. Titik keseimbangan di C, titik terjauhnya bisa di A atau di E. Maka amplitudo itu hanya segininya nih. Sedangkan dari ujung ke ujung atau dari A ke E adalah 10 cm. Berarti amplitudo dalam gambar ini adalah 5 cm. Yaitu jarak dari tengah ke titik terjauhnya. Jarak dari titik keseimbangan ke titik terjauh itu adalah amplitudo. Apalagi besaran-besaran pada getaran ada namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Yaitu banyak getaran dalam 1 detik. Dirumuskan bahwa frekuensi adalah banyak getaran per waktu, atau bisa kita tuliskan F sama dengan N per T. Kemudian untuk periode pengertiannya adalah waktu untuk melakukan 1 kali getaran. Ini kebalikan antara frekuensi dengan periode. Jika frekuensi adalah banyak getaran per waktu, kalau periode adalah waktu per banyak getaran. Atau bisa tuliskan rumusnya T besar sama dengan T per N. Karena rumus frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka bisa kita hubungkan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, karena saling berkebalikan antara periode dan frekuensi. Dengan keterangan seperti ini, F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz, T adalah periode, satuannya adalah second, N adalah banyak getaran, T adalah waktu atau satuannya second. Sekarang kita lihat berapa contoh soalnya. Sebuah pegas bergerak bolak-balik 10 kali dalam waktu 2 second. Tentukan periode dan frekuensinya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Nomor 1 diketahuinya adalah sebuah pegas bergerak bolak-balik 10 kali. Berarti N-nya 10. Bergerak bolak-balik 10 kali artinya bergetar 10 kali. Dalam waktu 2 second. T-nya 2 second waktunya. Tentukan periode dan frekuensi. Ditanyanya adalah periodenya berapa dan frekuensinya berapa. Kita tinggal masukkan rumusnya. Bahwa periode rumusnya adalah T per N. T-nya adalah 2, N-nya adalah 10. 2 per 10 adalah 0,2 second. Maka periodenya adalah 0,2 second. Kemudian yang B dicarinya adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N per T. Dengan N-nya adalah 10, T-nya adalah 2, maka frekuensinya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5 Hz. Kita dapat hasil seperti itu. Soal nomor 2. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 0,2 Hz, maka berapakah periode getaran tersebut? Oke, nomor 2 kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya adalah frekuensinya 0,2 Hz. Maka ditanyanya periodenya berapa? Tadi kita lihat rumusnya, hubungan antara periode dan frekuensi saling berkebalikan. Maka kalau diketahui frekuensi, dicarinya periode, rumusnya adalah T sama dengan 1 per F, saling berkebalikan. Kita masukkan 1 per 0,2. 1 bagi 0,2 adalah 5 second. Itu hasilnya. Ya, jadi dengan frekuensi 0,2 Hz, maka periodenya adalah 5 second. Kita soal ketiga, di sini ada gambar. Jika jarak dari A ke C adalah 10 cm, dari A ke C adalah 10 cm, dan gerakan ABC menempuh waktu 0,1 second, maka berapakah amplitudo, periode, dan frekuensinya? Kita lihat dulu yang diketahuinya. Nomor 3 diketahuinya di sini ada gerak ABC. Tadi ABC berarti berapa getaran? ABC berapa langkah nih? 1, 2. 2 langkah. Berarti berapa getaran? Yaitu 2 per 4 atau sama dengan setengah getaran. Karena geraknya adalah A, B,
C, itu adalah setengah getaran. Kemudian waktunya adalah 0,1 second. Ditanyanya pertama adalah amplitudonya, kedua adalah periodenya, ketiga adalah frekuensinya. Yang kita jawab, berapakah amplitudonya? Tadi pengertian amplitudo adalah simpangan maksimum. Simpangan maksimum adalah jarak dari titik keseimbangan ke titik terjauh. Di gambar ini titik keseimbangannya adalah titik B. Titik terjauhnya adalah ke C atau ke A. Di soal ini diketahui jarak dari A ke C 10 cm. Berarti kalau dari B ke C setengahnya, yaitu 5 cm. Berarti amplitudonya adalah 5 cm. Kemudian yang B, dicari periode. Rumusnya periode adalah T per N. Dengan T-nya adalah 0,1, N-nya adalah setengah. 0,1 bagi setengah adalah 0,2 second. Kemudian yang C dicari adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N per T. Dengan N-nya adalah setengah, T-nya adalah 0,1. Setengah bagi 0,1 adalah 5 Hz. Ya, beginilah cara menghitung soal-soal tentang getaran. Selanjutnya adalah periode dan frekuensi pada bandul. Ternyata periode dan frekuensi pada bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali bandul tersebut. Periode berbanding lurus dengan panjang tali. Apa artinya berbanding lurus? Artinya adalah kalau talinya panjang, periodenya besar. Kalau talinya pendek, periodenya kecil. Berarti semakin panjang talinya, maka periode juga semakin besar. Sebaliknya, semakin pendek talinya, periodenya semakin kecil. Sedangkan hubungan dengan frekuensi adalah frekuensi berbanding terbalik dengan panjang talinya. Artinya adalah kalau talinya panjang, frekuensinya akan kecil. Kalau talinya pendek, frekuensinya akan besar. Itu artinya periode berbanding lurus dengan panjang tali, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang tali. Maka bisa kita lihat di sini, manakah bandul yang memiliki frekuensi terbesar? Ingat, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang tali. Berarti kita mau cari frekuensi terbesar, cari tali paling pendek, yaitu nomor 2. Mana yang memiliki frekuensi terkecil? Frekuensi tadi berbanding terbalik. Berarti kalau mencari frekuensi terkecil, cari yang talinya lebih panjang atau yang paling panjang, yaitu nomor 3. Bandul mana memiliki periode terbesar? Tadi periode adalah berbanding lurus. Berarti kalau kita mau cari periode terbesar, cari tali paling panjang, yaitu nomor 3. Kemudian bandul mana memiliki periode terkecil? Periode itu berbanding lurus. Berarti kalau kita mau cari periode terkecil, berarti cari tali yang paling pendek, yaitu nomor 2. Demikianlah materi tentang periode dan frekuensi pada bandul. Oke, demikian materi tentang getaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.